Bab 749. Pejuang serangga beracun. Mereka yang menyerap api Ming tanpa memiliki api Huofen sebelumnya pasti tidak akan selamat. Orang tua itu berkata dengan tegas. Tuan muda sekte mengerutkan kening, dia sekali lagi memancarkan kerohanian, tetapi aura api itu tiba-tiba menghilang. Singkatnya, kita harus bergerak cepat. Buah suci Qingyun dari sekte Qingyun ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Tuan muda sekte berteriak, matanya berkedip tajam. Ya. Orang-orang dari sekte Huofen mengangguk, dan berjalan cepat menuju ke aula. Pada saat yang sama, di hutan beracun, orang tua kurus sekte Huofen tiba-tiba membuka matanya. Dia berkata dengan suara rendah, aku tidak bisa merasakan nafas Gao bersaudara lagi. Sambil bicara, dia melirik ke arah lelaki tua yang dipanggil adik ketiga. Dua anak muridku sudah mati. Ekspresi adik ketiga juga terlihat tidak menyenangkan. Kedua muridmu ini berdua pun tidak bisa membunuh Finola Su. Dari mana asal-usul wanita ini? Mata pejuang tua kurus itu berkedip, ada 3 sekte 8 keluarga di dunia tersembunyi. Tidak ada orang seperti itu. Pokoknya, pejuang tua kurus itu berdiri dan berkata, saudara Gao sudah mati, kita tidak bisa menghentikan mereka lagi. Tuan muda sekte baru saja mengirim perintah. Jika rencananya gagal, kita akan diminta untuk kembali bersatu dengannya. Sambil berbicara, si jubah hitam berdiri. Mundur, adik ketiga, kata lelaki tua kurus itu. Kamu pergilah, aku masih ingin mencoba Finola Su. Adik ketiga mendengus dengan aura membunuh. Setelah membunuh kedua muridku, aku tidak boleh membiarkan mereka hidup seperti ini. Wanita itu tidak mudah, hati-hatilah kau juga kena tipuannya. Orang tua kurus itu mengerutkan kening. Dengan kabut beracunku, meskipun tidak bisa membunuh mereka, tidak ada masalah untuk melarikan diri. Kata adik ketiga dengan ekspresi arogan. Melihat bahwa dia telah memutuskan untuk pergi, lelaki tua kurus itu menggelengkan kepalanya dan membimbing murid sekte Huofen lainnya ke dalam hutan. Adik ketiga juga memancarkan warna dingin di matanya, kemudian dengan sebuah lambaian, lengan bajunya berubah menjadi awan kabut hitam dan bergegas ke hutan. Mereka ada di sana, kalau melihat keadaan seharusnya tidak menjadi masalah. Di bagian lain hutan, Eric Qin menembakkan jimat dan merasakan respon jimat pada Bella Fang, mengkonfirmasikan arah mereka. Formasi yang dibuat oleh sekte Huofen memang sangat hebat, beberapa orang tersebut terpisah hanya beberapa menit, tapi mereka sudah terpisah beberapa kilometer. Ayo pergi. Finola Su mengangguk, dan keduanya mendekat ke sana. Tapi kedua orang itu belum pergi jauh, sebongkah kabut beracun di sekitar mereka kembali menjadi tebal. Jangan pergi. Eric Qin tiba-tiba menarik Finola Su. Di depan mereka ada sungai kecil yang tidak lebar, kali ini airnya jernih dan mengalir perlahan. Tapi Eric Qin tidak melihat ada seekor ikan pun di dalam kolam itu. Eric Qin menggerakkan kakinya dan menendang sebuah batu. Tiba-tiba sungai itu tampak mendidih, dan semburan gelembung muncul. Dalam suara gelembung air, batu itu langsung terkikis hingga bersih. Keluarlah. Eric Qin bersenandung, berteriak ke satu arah. Hah, bocah kamu memang hebat. Bisa menemukan racun yang aku tempati diam-diam. Pak tua itu perlahan muncul dari dalam kabut tebal. Adik ketiga berjalan keluar dari kabut perlahan, memakai jubah hitam. Ekspresinya sangat mengerikan, dan matanya seperti pembunuh. Finola Su, kamu membunuh 2 muridku. Kata adik ketiga dingin. Kamu kan yang meracuni Bella Fang hingga hampir mati. Finola Su juga ikut memandang. Ya, sayang sekali wanita ini tidak mati, tapi sekarang rupanya juga hancur kan, hahaha. Orang tua itu tertawa penuh kemenangan. Mata Finola Su bersinar dengan cahaya dingin, jika bukan karena Eric Qin, ia khawatir Bella Fang benar-benar akan sengsara.
Kalau begitu, ia selamanya tidak akan pernah senang dalam hidup ini. Erikin, serahkan orang ini padaku. Finola Su memandang adik ketiga, suaranya menjadi sedingin es, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan. Orang tua ini pandai meracuni, jadi hati-hatilah. Erikin mengangguk dan mundur selangkah. Bella Fang hampir mati demi Finola Su. Finola Su merasa tercekik di hatinya. Erikin juga ingin melihat sejauh mana kekuatan Finola Su telah tercapai, bahkan jika dia dikalahkan, ada dirinya yang hadir di sana, tidak akan ada masalah apapun. Aku bisa, jangan khawatir. Finola Su mengangguk. Bunuh. Finola Su tidak berbicara omong kosong dengan lelaki tua itu. Aura tubuhnya tiba-tiba meledak, cahaya biru muda menyelimuti seluruh tubuhnya. Lengan giok ramping di kedua sisi terangkat, dan ia mengepalkan tangannya di udara. Tiba-tiba reiki di sekelilingnya berkumpul di depan tangannya, berubah menjadi dua pedang biru es. Fase kesempurnaan tingkat ketiga. Hati Erikin bergerak sedikit. Finola Su menunjukkan kekuatannya yang secara mengejutkan telah melampaui dirinya. Sepertinya aku harus berlatih lebih keras. Erikin menyentuh hidungnya dan tersenyum masam. Meraih pedang ganda, sosok Finola Su berubah menjadi aliran cahaya, dan ia langsung mendatangi lelaki tua itu. Biar kulihat apa keahlianmu yang telah membunuh dua murid kesayanganku. Adik ketiga juga bersuara pelan. Tubuhnya melompat, mengembunkan sejumlah besar energi hitam di udara, kemudian ia menepuk telapak tangannya. Kedua jejak telapak tangannya tiba-tiba menembus udara, dan langsung menuju ke Finola Su. Jejak telapak tangan itu berbau, sangat hitam, dan jelas beracun. Finola Su mendengus pelan, dua pedang panjang di tangannya memotong seperti bunga pedang, dan langsung memotong kedua telapak tangan itu. Kemudian tubuhnya maju, langsung menuju ke lelaki tua itu, dan dua tebasan pedang menembus dada lelaki tua itu. Kamu telah tertipu. Orang tua itu berteriak keras, dan bahkan mengangkat tangannya, memegang pedang di tangan Finola Su. Lalu, sebuah kejadian aneh terjadi. Di telapak tangan lelaki tua itu, sejumlah besar materi hitam keluar, menutupi tangannya. Finola Su menebas dengan kedua pedangnya dan menghancurkan materi hitam itu, meledakkan dua kelompok percikan api, yang tidak dapat dipisahkan. Kedua jejak telapak tangan yang ditembus oleh Finola Su saat ini berubah menjadi dua awan hitam. Berubah arah dan mengepung Finola Su dari belakang. Jika kamu melihat lebih dekat, jejak telapak tangan semuanya dipenuhi dengan serangga hitam beracun. Ribuan diantaranya membuat kulit kepalanya mati rasa. Adegan ini tidak terduga oleh Finola Su, dia mengerutkan kening dan melompat ke samping dengan pedangnya. Dua kelompok awan hitam menyerbu dan berlari melintasi pakaiannya, meninggalkan beberapa lubang kecil di gaun hitam Finola Su. Mata Finola Su menyusut, bajunya juga merupakan sebuah harta karun, yang bahkan tingkat fase kesempurnaan. Dapat dilihat bahwa serangga beracun milik orang tua ini memiliki kekuatan menggigit yang sangat tajam. Hah, anggap saja kau kabur, tapi selanjutnya serangga beracun itu menggigit bukan bajumu, tapi tubuhmu. Setelah berhasil melakukan satu serangan, adik ketiga semakin bangga. Dengan kedua tangannya, ia mengendalikan kelompok serangga beracun ini untuk terus-menerus menjerat Finola Su. Finola Su memegang pedang es, terus-menerus memancarkan udara es. Cahaya pedang menembus dengan tajam, dan banyak serangga beracun berjatuhan. Tapi dari lengan baju lelaki tua itu, serangga beracun terus menyembur keluar dari borgol untuk menambah jeratan. Tampaknya ada banyak serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di tubuhnya. Dan jumlahnya terus meningkat, pada akhirnya berubah menjadi kabut hitam, menutupi Finola Su. Erikin mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah dia harus membantu. Tiba-tiba terdengar erangan lembut Finola Su.
Kemudian tubuhnya yang ringan dan gesit, seperti kupu-kupu, keluar dari kabut hitam. Kabut di sekitarnya bergetar tanpa henti, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit, seperti hujan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.